kehidupan dan kematian. Apa yang muncul dalam benak kalian? Tentu seperti dua kehidupan yang berbeda ya. Atau keduanya merupakan satu kesatuan? Nah, kalau orang Jepang sendiri itu bagaimana sih melihat kehidupan dan kematian? Kalau kita urutin mengenai kehidupan dan kematian itu bisa dilihat dari dua sumber utama pemahaman yang mengakar banget nih sama orang Jepang. Langsung aja. Kita tahu bukan kalau orang Jepang memiliki ajarannya sendiri, yaitu Shinto. Sebelum kemudian berdampingan dengan ajaran Buddha. Ya, Shinto berdasarkan Kojiki atau kitab catatan sejarah Jepang yang tertua. Singkat kata, orang Jepang awal memahami kehidupan dan kematian itu dari Kojiki ini. Ditemukan pada pembukaan Kojiki yang dimulai dengan dilahirkannya kami sampai pembentukan negara Jepang. Dari dewa-dewi yang terlahir, ada sepasang dewa yang populer kita kenal. Mereka adalah Izanami dan Izanagi. Cerita mengenai dewa-dewi tidak akan dibahas di sini, ada di video yang lainnya ya. Oke, jadi Izanami dan Izanagi ini adalah pasangan. Mereka melahirkan banyak dewa-dewi setelahnya. Namun, satu hari Izanami melahirkan dewa api, yang kemudian membunuh Izanami sendiri. Ya, Izanagi sangat sedih tentunya. Izanagi benar-benar belum menerima kematian istrinya itu. Bahkan karena dalam kesedihan yang dialami oleh Izanagi, dia melampiaskan pada Kagutsuchi dengan membunuhnya. Iya, Kagutsuchi itu dewa api yang dilahirkan oleh Izanami. Jadi, Izanagi bahkan sampai ingin membawa Izanami kembali dari tanah Yomi. Yomi adalah tempat di mana jiwa-jiwa orang yang sudah meninggal pergi. Kesedihan mendalam yang dialami Izanagi seketika lenyap ketika melihat Izanami yang sudah tidak cantik lagi seperti dahulu. Sudah tercemar oleh tanah Yomi. Kesedihannya berubah menjadi ketakutan yang hebat. Dan akhirnya dia tidak jadi membawa istrinya kembali dari tanah Yomi. Sayangnya hanya kehidupan saja yang bisa berubah menjadi kematian. Sebaliknya adalah hal yang tidak mungkin dilakukan, bukan? Dalam Kojiki, antara dunia kehidupan dan kematian, secara simbolik dipisahkan oleh batu besar yang menghalangi kedua dunia itu. Namun, tanah Yomi bukanlah dunia yang terpisah begitu saja dari dunia yang kita tinggali sekarang. Tanah Yomi adalah dunia perpanjangan dari orang yang masih hidup dan masih ada di sekitar kita, namun kita tidak bisa melihatnya. Dan kita tidak mengetahui cara berkunjung ke dunia Yomi itu selain mati. Sederhananya, kematian itu hanya tidak bisa terlihat oleh kita yang masih hidup. Satu yang pasti, kita semua baik orang yang baik dan buruk akan masuk ke tanah Yomi itu karena merupakan perpanjangan dari dunia yang kita tinggali sekarang. Tanah Yomi menurut Izanagi dan Motoori Norinaga adalah dunia yang tidak bersih, tempat yang busuk, tapi kita tidak bisa menghindari tempat itu. Maka dari itu tidak ada hal di dunia ini untuk lebih dikasihani selain kematian itu sendiri. Mengapa tanah Yomi bisa tergambar sedemikian buruknya? Kemungkinan karena kesedihan yang tercermin di dunia, kesedihan yang harus berpisah dengan orang tercinta, kesedihan baik dari orang yang ingin meninggal dan orang yang ditinggalkan inilah yang membuat tanah Yomi menjadi tempat yang paling menyedihkan. Ya, sekian dulu bagaimana orang Jepang memandang kehidupan dan kematian pada era Kojiki. Selanjutnya kita akan melihat setelah masuknya ajaran Buddha, apakah pandangan mereka mengenai kematian dan kehidupan menjadi berubah atau tetap sama.